Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ahli Sejarah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video kita, semoga bermanfaat. Kita akan membahas tentang kisah Nabi Sam'un. Nabi Sam'un merupakan nabi dari sekian banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Sam'un semasa hidupnya selalu berjuang atau berperang melawan orang-orang kafir. Nabi Sam'un memiliki suatu senjata yang terbuat dari tulang rahang onta. Setiap hembusan atau hentakan senjatanya bisa membunuh ribuan pasukan orang kafir. Nabi Sam'un juga dikarunia Allah Subhanahu wa Ta'ala mujizat, di mana ketika Nabi Sam'un haus, maka senjatanya bisa mengeluarkan air, dan ketika Nabi Sam'un lapar, maka senjatanya bisa menumbuhkan daging. Nabi Sam'un memiliki kekuatan yang tidak bisa terkalahkan dan juga bisa menghancurkan istana atau mematahkan besi. Nabi Sam'un suatu ketika istri Nabi Sam'un ditawarkan oleh raja kafir untuk membunuh Nabi Sam'un dengan iming-iming harta yang berlimpah. Suatu ketika Nabi Sam'un lagi tidur, orang kafir memberikan ide kepada istri Nabi Sam'un agar mengikat Nabi Sam'un. Kaki dan tangan Nabi Sam'un diikat. Lalu Nabi Sam'un bangun dari tidurnya. Bertanyalah Nabi Sam'un kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang telah mengikat kaki dan tanganku?" "Aku, ya suamiku." "Lalu kenapa engkau mengikat tangan dan kakiku?" "Aku ingin mencoba seberapa besar kekuatanmu." Dengan sekali hentakan, Nabi Sam'un bisa menghancurkan seluruh tali yang mengikat kaki dan tangan. Ujian pertama, Nabi Sam'un tidak bisa diikat. Lalu hari kedua, Nabi Sam'un tertidur. Orang-orang kafir datang dan memberi serantai tali besi untuk mengikat Nabi Sam'un. Lalu istri Nabi Sam'un mencoba mengikat kaki dan tangannya. Ketika Nabi Sam'un bangun, istri dan Nabi Sam'un bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, siapakah yang telah mengikat kaki dan tanganku dengan tali rantai ini? Buat apa engkau mengikat kaki dan tanganku? Aku ingin mencoba seberapa besar kekuatanmu." Dengan sekali hentakan, Nabi Sam'un bisa menghancurkan tali rantai yang mengikat kaki dan tangannya. Lalu orang-orang kafir berputus asa dan memikirkan cara lain untuk mengalahkan Nabi Sam'un. Raja kafir mendapatkan nasihat dari para nasihatnya agar istrinya bertanya kepada Nabi Sam'un apa kelemahan yang bisa mengalahkan Nabi Sam'un. Lalu istri Nabi Sam'un bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah yang bisa mengalahkanmu?" Lalu Nabi Sam'un berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku adalah seorang wali Allah dari sekian banyak wali yang ada di muka bumi. Aku diberi Allah kekuatan melalui rambutku. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan rambutku kecuali atas izin Allah." Lalu suatu hari ketiga, Nabi Sam'un tidur. Istri Nabi Sam'un mengambil rambutnya dan mengikat kaki dan tangan Nabi Sam'un dengan 3 helai rambutnya.
Lalu Nabi Sam'un bangun dan bertanya lagi kepada istrinya. Istrinya yang takut dan cemas lalu berkata, "Wahai suamiku, aku cuma ingin melihat seberapa besar kekuatanmu." Lalu Nabi Sam'un dengan mengeluarkan seluruh tenaganya tidak bisa memutuskan 3 helai rambut yang mengikat tangan dan kakinya. Sang istri lalu mendatangi raja kafir dan menyampaikan bahwa Nabi Sam'un tidak bisa melepaskan ikatan yang ada di kaki dan tangannya. Lalu sang raja memerintahkan para penggawanya untuk membawa Nabi Sam'un ke kerajaan untuk dipermalukan. Tetapi tidak untuk dipermalukan saja, Nabi Sam'un disiksa dan matanya dicongkel, diikat di tiang kerajaan. Sehingga Nabi Sam'un merasakan begitu sakit dan pedihnya siksaan dari raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril menyampaikan bahwa apapun yang diminta oleh Nabi Sam'un akan dikabulkan. Nabi Sam'un berkata, "Ya Rob, jika engkau mengizinkanku, berilah aku suatu kekuatan yang bisa menghancurkan tiang atau kerajaan ini." Lalu Allah memberikan suatu kekuatan yang tak bisa ditandingi atau melebihi dari kesaktian rambutnya. Dengan sekali ucapan Bismillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Dengan sekali hentakan Nabi Sam'un bisa merobohkan tiang-tiang kerajaan atau menghancurkan suatu kerajaan. Lalu kerajaan itu jatuh dan menimpa seluruh orang-orang kafir termasuk istrinya yang durhaka kepada Nabi Sam'un. Nabi Sam'un bersumpah kepada Allah akan berjuang semasa hidupnya menumpas seluruh kejahatan yang ada di muka bumi. Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan tidak ada yang bisa mengalahkan Nabi Sam'un kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya sejarah ini kita bisa semakin bertakwa atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.